Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Bima Prasetya bisa kembali hadir menyapa Anda di sore kali hari ini di Dialog Sumber Bicara. Kali ini kita akan membahas tema terkait inovasi Balai Kesehatan Indera Masyarakat Sumatera Barat, yaitu Masuk Surga. Inovasi ini juga menjadi salah satu program yang mendukung program unggulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Dan seperti apa pelayanan optimal kemudian juga peningkatan pelayanan yang diberikan oleh BKIM Sumatera Barat dalam melayani masyarakat khususnya pengobatan mata di Sumatera Barat. Akan kita bahas bersama dua narasumber kita yang telah hadir di studio bersama kita pada sore hari ini. Akan saya kenalkan yang pertama ada Dr. Gigi Avando Ekardo MM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Edo. Waalaikumsalam, selamat sore Bima dan selamat sore pemirsa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya dok? Sehat. Oke, kemudian yang kedua ada Dr. Chandra Adila, SPM selaku spesialis mata BKIM Sumatera Barat. Assalamualaikum Dr. Chandra, gimana kabarnya hari ini dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik, Alhamdulillah. Salam untuk semua pemirsa TVRI di mana saja bisa disaksikan. Baik, terima kasih dok telah bergabung Dr. Edo, Dr. Chandra di TVRI Sumatera Barat pada sore hari ini. Berbicara terkait inovasi yang saat ini mungkin sedang digencarkan oleh Balai Kesehatan Indera Masyarakat Sumatera Barat. Inovasi masuk surga ini perlu disampaikan juga. Apa inovasi masuk surga ini maksudnya, Dr. Edo? Oke, terima kasih Bima. Terima kasih TVRI dan pada seluruh pemirsa yang dimanapun berada. Jadi alhamdulillah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Sumatera Barat merupakan UPTD di bawah Dinas Kesehatan Provinsi yang mana tupoksi kita bagaimana memastikan pelayanan indera ini bisa berjalan dengan baik dan bagaimana bisa masyarakat terpuaskan dengan adanya Balai Kesehatan Indera di Sumatera Barat ini. Perlu kami sampaikan inovasi yang kami lakukan saat ini dengan judul Masuk Surga. Jadi ini memang menjadi pertanyaan penasaran bagi publik, apa itu masuk surga gitu. Betul. Jadi masuk surga ini kepanjangannya ataupun kependekan masuk surga itu adalah memberikan akses mudah dan komprehensif untuk seluruh warga. Artinya kita mengedepankan azas aspek kemudahan, aspek kenyamanan dan aspek efisiensi kepada pasien sehingga pasien tidak merasa lama di dalam menunggu, tidak merasa membosankan dan ada kepuasan dari masyarakat ataupun dari pasien sendiri. Jadi memang masuk surga ini setelah kita launch ataupun kita lakukan uji coba di bulan November dan Desember, alhamdulillah itu sangat berdampak positif. Baik bagi masyarakat, bagi instansi kita sendiri dan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Yang mana di samping berdampak terhadap tingginya kunjungan, juga sangat berdampak terhadap pendapatan dari BKIM. Perlu kami sampaikan kepada pemirsa ataupun kepada Bima dan teman-teman sekalian bahwasanya sebelum kita melakukan inovasi ini memang masih rata-rata, artinya itu baik kunjungan maupun pendapatan. Tetapi setelah kita launching, setelah kita kenalkan masuk surga ini ke masyarakat, akhirnya ini menimbulkan kunjungan yang luar biasa. Mulai dari pendapatan kita 25-30 juta per bulan, alhamdulillah sekarang ini sudah di angka 300 juta. Membantu dan membantu sekali bagi masyarakat. Poin daripada masuk surga ini adalah memberikan kemudahan bagi pasien ataupun masyarakat yang mau melaksanakan operasi katarak. Kita melakukan antar jemput pasien yang mau melakukan operasi gratis. Kemudian pendamping pasien yang dilakukan operasi kita lakukan juga pemeriksaan. Di sini mungkin akan muncul nanti penjaringan. Sekiranya keluarga pasien yang kita lakukan pemeriksaan gratis itu ditemukan ada persoalan mata, apakah itu katarak atau dan lainnya, kita bisa langsung menghubungi pihak FKTP ataupun fasilitas kesehatan pertama untuk memberikan rujukan secara online ke BKIM. Sehingga pasien tidak perlu lagi kembali ke puskesmas, tapi langsung kita eksekusi pada hari itu. Untuk pelayanan
jemput antar gratis ini, Dok, apakah memang saat ini sudah diterapkan untuk wilayah Sumatera Barat atau mungkin ada terkhusus dulu untuk Kota Padang saat ini? Untuk saat ini memang ketika kunjungan Pak Wakil Gubernur ke BKIM melihat pelayanan publik dan melihat inovasi BKIM ini, tempat Pak Wagub bertanya, ini untuk di seluruh wilayah di Sumatera Barat atau bagaimana? Untuk saat ini Pak Wagub, kita sampaikan bahwasanya ini baru di Kota Padang. Nanti mungkin bisa akan kita pikirkan kalau ini sudah berkembang, karena beberapa hari terakhir ini kita sudah melakukan kesepahaman ataupun replikasi beberapa daerah di Sumatera Barat. 5 daerah kabupaten kota, insya Allah akan mereplikasi dan mengadopsi inovasi BKIM ini untuk diterapkan di rumah sakit daerahnya masing-masing. Baik, kita tahan dulu Dr. Chandra. Ini pemirsa sedikit ada visualisasi terkait inovasi masuk surga dari BKIM Sumatera Barat. Berikut cuplikannya untuk Anda. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat atau UPTD BKIM Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan terobosan inovasi pelayanan yang memberikan sejumlah kemudahan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang dihadirkan yakni memberikan akses mudah dan komprehensif untuk seluruh warga atau disingkat masuk surga. Kepala UPTD BKIM Provinsi Sumatera Barat, Dr. Avando Ekardo mengatakan, inovasi ini merupakan upaya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Rencananya inovasi ini juga akan diadopsi dan diterapkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Sejumlah kemudahan yang diberikan kepada pasien melalui inovasi masuk surga, seperti memberikan fasilitas antar jemput pasien yang akan melakukan operasi mata secara gratis, khususnya yang berada di Kota Padang, memberikan edukasi kepada pasien pada saat berada di perjalanan dan menjelang operasi, serta pengecekan dan konsultasi mata gratis kepada pendamping atau keluarga pasien. Inovasi masuk surga adalah sebuah terobosan dari Balai Kesehatan Indera Masyarakat untuk pelayanan publik di bidang kesehatan. Di samping ini merupakan program unggulan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, juga bagaimana kita BKIM untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, cepat, mudah, nyaman, dan berkualitas di BKIM. Konten isi daripada inovasi masuk surga ini adalah jemput antar pasien gratis kita lakukan. Kemudian kita juga mulai dari pasien naik mobil itu kita sudah berikan edukasi, Mas Bima. Kita berikan edukasi, kemudian setelah selesai operasi, pasien kita antar pulang, kemudian besoknya kita cek lagi, 3 hari setelah itu kita telepon atau kita datangi lagi untuk melihat progres daripada pelaksanaan operasi katarak di BKIM. Mudah-mudahan dari pelaksanaan operasi yang sudah beberapa bulan kita laksanakan ini berdampak terhadap kunjungan, pendapatan, dan kepercayaan publik terhadap BKIM sendiri. Sementara itu, dokter spesialis mata BKIM Sumatera Barat, Dr. Chandra Adila mengatakan, saat ini katarak menjadi salah satu penyakit yang berisiko menyebabkan kebutaan pada mata. Untuk itu, BKIM Sumatera Barat menyediakan pelayanan operasi katarak pada mata secara pakoemulsifikasi dengan keunggulan yang dimiliki. Pelaksanaan operasi katarak di BKIM Sumatera Barat, kita melakukan teknik operasi pakoemulsifikasi namanya. Nah, bahwa teknik operasi pakoemulsifikasi ini sampai saat ini, inilah salah satu teknik yang paling bagus untuk bagian mata. Ada sebenarnya satu lagi di atas pakoemulsifikasi, namanya Vantulaser. Nah, flash itu. Tapi barangkali belum sampai ke kita alatnya, namun untuk yang hari ini kita memakai di sini adalah teknik pakoemulsifikasi. Diharapkan melalui inovasi yang dihadirkan, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang optimal, terutama pengobatan terkait permasalahan indera yang dialami. Itu dia tadi visualisasi terkait program ataupun pelayanan yang diberikan oleh BKIM melalui inovasi masuk surga. Saya ke Dr. Chandra Adila terkait memang inovasi yang dihadirkan oleh BKIM Sumatera Barat. Tentu ini juga beriringan bagaimana tenaga kesehatan dan juga pendampingan dari dokter ini perlu ditingkatkan juga, Dok. Seperti apa mungkin pelayanan yang ditingkatkan di BKIM saat ini khusus untuk di bagian mata, Dokter?
Terima kasih Mas Bima. Bahwa BKIM Sumatera Barat itu sebenarnya sudah berkiprah dari dulu. Ya. Nah, saya masih ingat di sekitar tahun 1994. Saya pernah ditempatkan di BKIM, yang waktu itu saya masih dokter umum Mas Bima. Nah, dan kemudian berlanjut kegiatannya berkembang. Dan lalu saat ini kondisi BKIM Sumatera Barat berjalan dengan baik. Pelayanan mata yang bisa dilakukan di BKIM Sumatera Barat itu boleh dikatakan sebagai pelayanan mata dasar paripurna sudah terlaksana. Saat ini BKIM Sumatera Barat ini kita mempunyai pelayanan poliklinik dan pelayanan kamar operasi. Nah, salah satu yang diinovasikan di BKIM Sumatera Barat adalah waktu tunggu pasien yang lebih singkat. Kita sudah mengusulkan dan membicarakan dengan pihak manajemen bahwa waktu tunggu pasien tidak boleh lebih dari 10 menit yang di saat dia berobat di poliklinik. Makanya Kepala BKIM Sumatera Barat ini menerima apa yang kita coba usulkan, di mana pelayanan di poliklinik itu kita lakukan paralel. Artinya dalam satu hari itu operasional poliklinik tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Bahkan kita punya sekarang ruang poliklinik mata yang melayani itu ada 3 poliklinik mata. Poli 1, Poli 2, dan Poli 3. Itu saya lihat semua harus ditempati oleh dokter spesialis mata. Dan kemudian berkaitan dengan tenaganya. Untuk saat ini tenaga kita cukup. Jadi artinya ada perawat mata, kemudian ada akademi refraksi optisi, dan kemudian ada admin di bagian di poliklinik itu. Sehingga saya melihat bahwa kunjungan pasien itu begitu dia datang tidak lebih dari 5 menit dia sudah bisa dilayani oleh dokter mata. Jadi setelah dia kembali dari pelayanan poliklinik mata, dia bisa kembali beraktivitas Mas Bima. Jadi ini barangkali suatu kemudahan. Dan ini memang tetap akan kita coba mengoperasionalkan teknik yang begini. Jadi artinya pelayanan di BKIM itu dokternya adalah dokter spesialis mata, dan kemudian waktu tunggu pasien tidak lama, kemudian pemeriksaan terhadap pasien paripurna sampai begitu dia datang kita anamnesa, kemudian kita tegakkan diagnosa, kita berikan pengobatan, dan kemudian dari pengobatan itu nanti dia bisa pulang. Lalu barangkali di poliklinik, kemudian untuk di pelayanan kamar operasi. Tadi di tayangan itu sudah saya lihat bahwa memang operasi mata memang agak lebih unik Mas Bima bila dibandingkan operasi yang lain. Kenapa unik, dokter? Karena operasi mata itu di samping kita melakukan rehabilitasi terhadap penglihatan seseorang yang memang sudah tidak bagus lagi penglihatannya Mas Bima. Bayangkan orang yang datang dibimbing oleh keluarganya dan kemudian dilakukan operasi katarak. Lalu besoknya atau mungkin setelah operasi dia bisa melihat keindahan alam ini kembali. Suatu kepuasan barangkali bagi pasien, dan lebih puas lagi bagi dokternya manakala pasiennya bisa melihat habis gelap terbitlah terang. Betul. Ini inovasi ini juga memberikan pelayanan bahwa keluarga Dokter Edo juga diberikan fasilitas konsultasi dan juga cek mata secara gratis. Itu seperti apa Dokter Chandra? Nah, salah satu komponen inovasi BKIM itu masuk surga itu adalah begitu ada keluarga pasien ini, tentu pasien yang mau dilakukan tindakan operasi ini dia tidak datang sendiri. Pasti dia dibawa ke keluarganya. Itu keunikan kita di Tanah Minang. Tidak mau melepas keluarganya berangkat ke rumah sakit sendirian. Lalu oleh BKIM, ini keluarganya ini diberikan pelayanan pemeriksaan mata secara gratis. Oleh petugas BKIM di saat itu. Apakah sebelum keluarganya melakukan operasi diberikan pelayanan, sedang operasi, atau setelah operasi. Nah, di situ kita punya maksud sebenarnya bahwa kita menjaring sesuatu ada kelainan di mata keluarga pasien atau tidak. Manakala sudah ada kelainan, kita secepatnya melakukan tindakan dan
pemeriksaan untuk mata berikutnya. Baik, berarti itu konten-konten yang dihadirkan ya, Dihadirkan. Dr. Chandra, Pak Edo. Ada selain kita fokus kepada pasien, juga keluarganya, kemudian pendampingnya juga diberikan. Oke. Target kita, Pak Edo, dengan inovasi ataupun pelayanan yang diberikan, ini juga tentu selain bisa menarik bagaimana orang-orang berobat ke BKIM, Oke. dari segi pengobatan yang kita targetkan untuk salah satunya katarak, bisa saja ini potensinya cukup besar untuk kebutaan di Sumatera Barat mungkin khususnya. Apa yang ingin kita lakukan, dokter, melalui inovasi ini? Oke, jadi sebelum saya menjawab dari pertanyaan barusan ataupun sebentar ini dari Mas Bima, fitur atau fasilitas lainnya dalam masuk surga itu di samping jemput antara pasien, pemberian pemeriksaan mata dasar kepada keluarga pasien, kemudian ruang konsultasi, kemudian kita 3-4 hari setelah pelaksanaan operasi kita melakukan kunjungan ataupun melalui via telepon untuk memastikan progres. Ditambah satu lagi, kita sudah bentuk grup penerima manfaat masuk surga. Nah, grup WA nih Mas Bima, namanya grup penerima manfaat masuk surga atau grup masuk surga. Pasca operasi mereka tetap jadi bagi pasien yang operasi di BKIM setelah operasi selesai, itu kita langsung masukin ke grup. Gunanya untuk apa? Sekiranya nanti ke depannya ada yang mau ditanyakan sebagai ruang konsultasi yang akan dijawab langsung oleh Pak Dokter Spesialis, Pak Dokter Chandra. Sehingga ini kita tidak melepas seperti begitu saja pasien. Jadi artinya ikatan emosional, chemistry dengan pasien itu yang tetap kita jaga selalu. Kita mungkin tidak tahu, mungkin besok ada keluarganya juga yang akan berobat. Dia sudah kenal BKIM, dia sudah tahu dengan fasilitas BKIM. Jadi ada beberapa fitur, beberapa fasilitas yang kita tawarkan ataupun yang kita laksanakan di Masuk Surga tadi. Sesuai dengan pertanyaan Mas Bima tadi, apa target dan berapa target daripada BKIM? Kita mentargetkan sampai bulan Juli ini, sampai bulan Juni ini, itu kunjungan pasien kita setiap hari semakin meningkat. Mulai dari 10-15 orang per hari sebelum inovasi, sekarang sudah di posisi 75 sampai 100 orang kunjungan setiap hari di BKIM. Berbicara dengan pendapatan, dampak daripada inovasi ini setelah kita lakukan terobosan seperti ini, pendapatan dari 25-30 juta per bulan sekarang sudah sampai di angka 300 juta. Ini masih dengan satu alat operasi yang lama yang dipergunakan oleh Pak Chandra. Saat ini kita sudah ada alat baru yang insya Allah nanti akan segera mungkin kita akan manfaatkan alat baru yang cukup canggih dan modern di BKIM. Mulai ada kamera, kemudian asistensinya juga pakai. Artinya betul-betul di segi waktu, durasi waktu yang kita pakai itu akan lebih singkat pelaksanaan operasi vekoemulsifikasi. Target yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah disampaikan kepada kita dan insya Allah dengan kerjasama seluruh tim yang ada di BKIM kita siap untuk mensukseskan. Yang terpenting bagaimana masyarakat bisa kita layani dengan baik. Dan kita berikan kemudahan semudah-mudahnya. Jadi kemarin kita rapat evaluasi monitoring dengan BPJS Kesehatan Cabang Padang. Alhamdulillah BKIM nomor 1 dalam waktu tunggu tercepat. Jadi pasien tidak perlu lama-lama lagi seperti disampaikan oleh Pak Dokter Chandra. Mereka datang, mendaftar, bisa melalui online atau langsung. Kemudian tidak berapa lama mereka sudah dibawa ke ruang dokter, ruang polimatanya. Dan begitu juga ketika mereka menunggu obat ataupun di bagian apotek ini juga mereka tidak menunggu begitu lama. Sehingga betul-betul pasien betul-betul kita layani semaksimal mungkin sepenuh hati. Itu bentuk komitmen kita. Bentuk komitmen kita. Mungkin sebelumnya karena pandemi mungkin di BKIM sempat turun ya Pak untuk angka kunjungan. Malah sempat terhenti pelayanan selama 18 bulan. Dan saat ini kita pandemi COVID juga ada masalah terkait administrasi dan lain-lainnya. Dan saat ini melalui inovasi masuk surga ini dan alhamdulillah baik media, alhamdulillah kita juga berterima kasih juga ya Pak Chandra dengan TVRI yang selalu publish kegiatan-kegiatan di BKIM sendiri. Baik, saya ke Dokter Chandra terkait memang dari beberapa sumber yang saya baca katarak ini menjadi salah satu penyebab kebutaan yang ada dari penyakit mata ini. Dan BKIM hadir melalui operasi katarak
dihadirkan melalui inovasi ini, Dok. Ini untuk di Sumatera Barat sendiri, Dok, dokter melihat katarak di Sumatera Barat seperti apa dialami oleh masyarakat, dan juga mungkin pasien yang telah berobat ke BKIM sejauh ini seperti apa, Dokter Chandra? Ya Mas Bima, kalau dilihat dari angka kebutaan ya Mas, bahwa memang telah diakui bahwa dengan penelitian-penelitian angka kebutaan sebagai penyebabnya yang paling banyak malah di dunia adalah kebutaan oleh karena katarak. Dan kemudian di Asia Tenggara juga angka kebutaan itu memang disebabkan oleh karena katarak. Dan kemudian tidak luput juga untuk kita di daerah Sumatera Barat. Kebutaan kita, masyarakat kita di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat ini disebabkan karena katarak. Padahal sebenarnya Mas Bima, bahwa kebutaan yang disebabkan karena katarak itu adalah kebutaan yang bisa dikembalikan, artinya bisa direhabilitasi kembali. Nah, artinya direhabilitasi melalui operasi. Nah, kalau dulu ceritanya Mas Bima, BKMM ini pernah melakukan operasi massal ke tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi artinya ada keadaan masyarakat kita di saat itu. Dulunya itu barangkali kira-kira 10 atau 15 tahun ke belakang lah. Bahwa yang orang yang mengalami kebutaan itu, yang mencari dokter karena dia buta hanya 15% Mas Bima, perkiraannya. Dan kemudian yang 85% lagi terpendam di tengah-tengah masyarakat. Inilah salah satunya BKMM, melakukan operasi katarak massal ke daerah, untuk mencari kasus itu. Tapi sekarang sudah mulai berputar. Bahwa sudah banyak masyarakat-masyarakat kita yang mencari dokter atau mencari rumah sakit untuk memperbaiki penglihatannya. Nah, angka kebutaan itu memang tinggi Mas Bima. Sampai angka kebutaan karena katarak itu dijadikan oleh negara kita sebagai masalah sosial. Makanya ada operasi massal itu Mas Bima. Itu karena ada dinyatakan bahwa katarak menyebabkan kebutaan yang menjadi masalah sosial. Makanya semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi, profesi, pengusaha semua bersama-sama untuk menanggulangi kebutaan ini. Nah, itulah sebenarnya. Jadi berkembang teknik operasi. Kalau dulu teknik operasi mata itu kita mengatakan itu adalah teknik operasi konvensional Mas Bima. Itu konvensional artinya bahwa sayatannya itu kira-kira 10 mm, nah, kira-kira 1 cm, ya. Dan itu kita lakukan penjahitan. Berkembang, sampai hari ini, itulah yang tadi kita katakan bahwa teknik operasi pakoemulsifikasi, dihancurkan itu kataraknya di dalam, kemudian baru disedot kembali. Lukanya kecil, kisarannya 2 sampai 2,75 mm. Sehingga tidak dibutuhkan penjahitan. Tidak dijahit Mas Bima. Nah, jadi kalau operasi katarak dengan pakoemulsifikasi itu tidak dijahit. Dan kemudian begitu pasien kita masuk ya Pak Edo, di BKIM itu kita bawa ke ruang observasi bersama dengan petugas ruang observasi. Dan kemudian di ruang observasi itu kita lakukan pengecekan kembali tentang kondisi umum pasien. Tekanan darahnya, pemikiran dia, dan kemudian kita tenangkan dia. Ya, kita selalu sampaikan Mas Bima, saya selalu memegang keningnya pasien saya menjelang dia operasi. Ibu berniat ya untuk bagus matanya, berdoa ya semoga mudah-mudahan nanti penglihatan ibu bisa kembali. Itu luar biasa terima kasihnya pasien kalau kita dekati begitu Mas Bima. Dan kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan secara sistematik di situ, maka kita bawalah pasien ini ke kamar operasi, di preoperasi. Di situ anestesinya kita lakukan hanya tetes saja Mas Bima. Tidak diinjeksi lagi, ya. Dan kemudian tetes tidak diinjeksi, kemudian kita bawa ke kamar operasi, kita terus berdialog dengan pasien kita. Jadi kita sampaikan bahwa yang operasi ibu saat ini adalah Dr. Chandra, dan kemudian asisten saya adalah ini ya, kebetulan ada Feni namanya Pak, ada Yanti namanya, kemudian ada Welvi, kita sampaikan sehingga pasien itu merasa rileks Mas Bima. Saya yakin bahwa siapapun yang akan mengalami operasi
dia stres Mas Bima. Iya, iya. Jadi inilah sekarang bagaimana pendekatan kita ke masyarakat kita di BKMM itu, bagaimana kita tenangkan. Saya pernah menerima statement dari pasien pertama kita waktu launching. Ya, bulan Februari ya. Begitu saya mau dioperasi, saya terus terang merasa tenang. Ya, saya merasa bersyukur kepada Allah karena di saat itulah pertama kali saya masih ingat di bulan Februari. Satu pasien masih muda tetapi matanya tidak melihat. Saya mohon kepada Allah, ya Allah tolong kami lihatkan kembali mata orang ini. Besoknya Mas Bima, kalau namanya penglihatan terang itu ada kodenya 6/6. Begitu saya buka perban 6/6 Mas Bima. Dan dia senang. Dan itu terima kasih kami kepada Allah bukan main-main. Nah, itu memang inilah kami mencoba di BKIM itu. Mudah-mudahan nanti setiap pasien yang datang ke BKIM lalu melakukan pemeriksaan mata di poliklinik, dia dengan mudah dan kemudian melakukan tindakan operasi, dia merasa senang. Di samping itu yang paling utama adalah mohon kita kepada Yang Maha Kuasa agar direstui dan diberkahi semua tindakan kita, karena kita menginginkan kalau orang ini sudah tidak melihat dia kembali Mas Bima. Itu niat kita. Barangkali itu Pak Edi. Jadi memang selain sarana yang kita sediakan, fasilitasi, pendekatan dari tenaga medis ini juga sangat berperan penting bagi si pasien ya dok ya. Seperti itu. Itu poinnya itu Pak. Baik, kita tahan sebentar Dr. Edo, Dr. Chandra. Kita akan lanjut kembali ya pemirsa. Kita akan balik lagi berdiskusi nanti bersama Dr. Edo dan Dr. Chandra setelah pariwara yang berikut ini. Hai Sana, digitalisasi sudah menjadi tuntutan zaman, tak terkecuali bagi siaran TV. Sebab teknologi sudah berkembang dan pemirsa mendambakan tayangan berkualitas dengan gambar yang bersih, suara yang jernih dan canggih teknologinya. Di Sumatera Barat, kita sudah dapat menikmati layanan siaran digital TVRI di 6 wilayah siaran. Di mana aja wilayahnya? Yuk kita simak. Sana, awak-awak yang di Pasaman Barat lah bisa nonton siaran TV digital kini. Karena alat pemancarnya lah ada di Simpang Ompe. Area layanannya dari Subali Simpang Ompe sampai Subali Ayabongi. Tapeknya di kanal Ampe Pulah Duo. Capek lah Sana nonton siaran TV digital wak lai. Jarus suasana di Bukit Tinggi kinilah ada siaran digital TVRI Sana. Pemancar noko ada di Pandai Sikit Kien tu nah. Siarano sampai ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Tanah Data, tu wilayah Agam Sebalah Kien no sagetik Sana. Siaranoko ada di kanal 29 yo Sana yo. Sana tunggu lai. Gagih lah nonton siaran TV digital lai Sana. Lai tahu Sana. Kira wai kini ko di Kota Padang siaran TVRI lah dapet wak calia di kanal digital Sana. Letak pemancarnya di Bukit Sarai itu Area layanannya mulai dari Kota Padang, Kabupaten Padang Piaman sampai ke Kota Piaman Sana. Tapeknya di kanal 30 Nggak percaya Sana dong. Tontonlah TVRI itu. Ya, lai tahu. Wan di Mula Buah kini lah bisa lo menonton siaran TV digital TVRI kok. Tapi no di kanal 32. Untuk pemancar no ada di Gunung Kompong Solo tenah. Untuk area layanan no Lalawe no. Mulai dari Kota Solo, Kabupaten Solo, Sijunjuang, Sawalunto, Saparu Damasraya, tu Saparu Mula Buah. Lah, apa yang ditunggu lai? Baga dia lah ke siaran digital kok lai. Udah uninan ada di Pekumbah kok deh, dan Kabupaten 50 kota. Deh olah bisa kini Sana menonton siaran digital kok Pemancarnya di Teh Bukit kok deh Sana. Nah tapeknya di kanal 32. Keh lah nonton siaran TV digital. Dan Sana Ambon dan di Pasisia, khususnya orang Painan dan sekitarnya, lah bisa kini menonton siaran digital TVRI Sana di kanal 28. Pemancarnya letaknya di Painan tua. Tu apa jo nama tunggu le Sana, buat dia lalai ke siaran digital. Siaran digital TVRI Sumatera Barat dapat dinikmati dalam kualitas Full HD yang pastinya gratis dan tanpa koneksi internet. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo beralih ke siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siaran TV digital, Rancabana.
Baik, terima kasih banyak pemirsa. Anda masih bersama kami di Dialog Sumber Bicara dengan tema inovasi BKIM masuk surga. Bersama dua narasumber kita yakni Dr. Gigi Avando Ekardo dan juga Dr. Chandra Aldila. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui via telepon interaktif jika ingin bertanya langsung kepada Dr. Edo selaku Kepala UPTD BKIM Sumatera Barat ataupun Dr. Chandra selaku spesialis mata di Sumatera Barat melalui 0751463 133. Baik, saya ke Dr. Edo kembali. Dok, ini memang inovasi yang dihadirkan tentu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tapi mungkin saja masyarakat masih bertanya-tanya di rumah nih dok, terkait prosedur ketika mereka tahu BKIM menghadirkan inovasi yang memudahkan masyarakat dalam pengobatan mata khususnya. Seperti apa dok prosedur yang mungkin perlu diperhatikan oleh masyarakat bisa berobat di BKIM ini? Baik, terima kasih Mas Bima. Untuk pelaksanaan ataupun prosedur untuk bisa berobat di BKIM mungkin hampir sama di seluruh rumah sakit. Bisa dengan menggunakan fasilitas BPJS atau pengobatan umum. BPJS dengan meminta rujukan dari Vaskes 1 ataukah dari puskesmas atau klinik. Kalau memang bermasalah dengan kondisi matanya untuk bisa dirujuk ke Balai Kesehatan Indera Masyarakat. Khusus untuk pasien umum, mereka bisa langsung untuk mendaftar dan menerima fasilitas layanan kesehatan di BKIM. Itu dan kita buka setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian pelayanan tetap kita laksanakan dari pagi sampai siang hari. Kemudian muncul di dalam pemikiran kami dengan jumlah kunjungan yang sudah mulai meningkat dan itu sudah kita sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan atas dukungannya dan kepada Sekda dan kepada Bapak Wakil Gubernur. Kita insya Allah akan membuka layanan poli mata, poli THT dan gigi sore sampai malam di BKIM untuk menampung ataupun untuk menerima pasien yang mungkin mereka bekerja seharian sehingga mereka belum bisa untuk berobat pagi atau siang. Kita akan buka sore sampai malam. Ini termasuk terobosan gebrakan yang memang selama ini belum ada di BKIM. Sejak BKIM berdiri, kita akan buka pelayanan sore sampai malam untuk melayani masyarakat di Kota Padang. Dok, kabarnya juga peningkatan dari segi fasilitas, kemudian juga tenaga kesehatan juga akan ditambah. Ini seperti apa dok? Ya, jadi alhamdulillah untuk tahun ini berdasarkan jalur tenaga P3K, BKIM mendapat 27 orang tenaga P3K baru yang insya Allah mungkin di bulan Juli ini sudah dikeluarkan SK-nya untuk ditempatkan di BKIM. Tenaga-tenaga yang diangkat itu salah satunya tenaga perawat, juga ada tenaga rekam medis, kemudian apoteker, kemudian ada tenaga perawat ataupun aromata. Jadi mudah-mudahan dengan penambahan daripada tenaga P3K ini sangat mendukung daripada pelaksanaan pelayanan yang nantinya akan kita tambahkan di sore hari. Kemudian sarana prasarana di BKIM seperti yang sudah dirasakan oleh masyarakat dan pasien itu dengan peralatan-peralatan yang cukup modern, canggih dan mengikuti zaman. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, bagaimana pelayanan vekoemulsifikasi itu bisa cepat, tidak terlepas dari sarana yang cukup bagus yang kita berikan kepada masyarakat. Baik. Saya ke Dr. Chandra kembali dok, ini terkait katarak kita singgung lagi dok. Ini bahwa masih ada doktrin di masyarakat terkait ketika mereka memiliki masalah atau penyakit di matanya. Mereka takut untuk berobat atau mungkin melakukan operasi karena takut malah menjadi parah atau mungkin bisa berakibat buta dok. Ini menjadi doktrin di masyarakat. Bisa disampaikan dok, ini bahwa katarak ini bisa diobati, bisa disembuhkan untuk bisa melihat seperti semula lagi. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan Mas Bima, bahwa katarak itu penyebab kebutaan yang paling banyak di tengah masyarakat kita. Nah, katarak itu adalah penyakit yang bisa dilakukan rehabilitasi kembali sehingga matanya baik. Lalu kalau ada orang bertanya misalnya, dokter kalau misalnya saya operasi katarak, mata saya bisa melihat kembali normal atau tidak? Nah, kita bisa jawab, bila mana tidak terjadi komplikasi di saat operasi dan kemudian setelah operasi, ibu bisa melihat kembali dengan baik.
Dan kemudian kalau melihat yang ditakutkan sama masyarakat itu sebenarnya kita tahu kan Mas Bima, kalau mata ini sangat sensitif. Betul. Kena senggong saja sedikit sudah mengedip dia, sudah perih dia. Apalagi mendengar kata operasi. Bahkan masih ada yang terdengar kita, dia berpendapat kalau mata operasi itu dokter mata saya dikeluarkan, kan gitu. Nah itu sebenarnya tinggal kita menyampaikan pesan saja Mas Bima, bahwa dengan melakukan tindakan operasi itu, kita melakukan manipulasi itu seminimal mungkin. Bagaimana kita berusaha dengan seluruh kemampuan keterampilan yang sudah kita miliki, sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya sedikit Mas Bima, mengembalikan kondisi anatomi mata itu sebagaimana semula dengan mengeluarkan kataraknya yang menghambat penglihatan. Jadi artinya ketakutan bagi masyarakat untuk dilakukan tindakan operasi sebenarnya sudah seharusnya kita minimalisirkan. Karena untuk saat ini mengeluarkan katarak itu saja kita tidak boleh lebih dari 2 menit Mas Bima. Jadi ada istilahnya di mesin pakoemulsifikasi itu pako time namanya. Nah itu tercatat nanti kapan kita memulai mengeluarkan lensa kataraknya itu tercatat detik demi detik di situ. Kemudian akhirnya berapa lama kita mengeluarkan katarak itu tercatat di situ. Kita berupaya Mas Bima dengan dengan seluruh konsentrasi yang kita miliki itu jangan lebih dari 2 menit karena menghindarkan komplikasi. Dan kemudian di saat kita mengeluarkan kataraknya itu bagaimana kita mengusahakan jangan tersinggung komponen-komponen yang lain di dalam. Jadi artinya di saat itu kita melakukan operasi, mata kita terkonsentrasi, pemikiran kita terkonsentrasi, tangan kanan kita memakai satu alat, tangan kiri kita memakai satu alat, kaki kiri kita memakai mikroskop untuk penyetelan mikroskop, kaki kanan kita memegang gas. Jadi semua keadaan-keadaan itu kita satukan untuk bagaimana dia terjadi proses seminimal mungkin. Jadi pesan saya adalah Mas Bima, kalau takut, mungkin semua orang takut dilakukan operasi. Tapi perkecillah rasa ketakutan itu. Apabila kita menderita katarak, kita berniat untuk bisa kembali dengan baik, kembali melalui operasi. Jadi barangkali inilah yang kita inginkan. Dan pertama rasa takut itu berasal dari diri sendiri sebenarnya. Dan kemudian ada mungkin masa-masa lalu terjadi komplikasi. Dan itu memang pernah terjadi dan di literatur juga ada itu Mas Bima. Jadi bukan hanya yang saat ini saja yang kelihatan ada komplikasi, tapi yang di literatur juga sudah. Tapi inilah sebenarnya yang sebagai seorang dokter mata, artinya yang melakukan operasi dengan pakoemulsifikasi ini, bagaimana dia mencurahkan semua jiwa raganya untuk keselamatan pasien. Kalaulah misalnya terjadi juga sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sudah berserah diri, hanya Allah yang tahu Mas Bima. Tapi bagaimanapun untuk IBKIM saat ini, saya kira mulai dari jajaran manajemen, Pak Edo, sampai ke bawah, taruhlah misalnya yang kita di cleaning service di sana, kita semua bekerja sama Mas Bima. Saya melihat kerjasama teman-teman di BKMM mengelola pasien ini, mulai dijemput pasiennya dan kemudian sampai sesudah operasi dipulangkan, itu mereka sangat bergairah dan mereka penuh dengan tanggung jawab. Ini sebenarnya suatu potensi yang besar bagi tenaga kita di BKMM yang juga menyenangkan hati kita untuk bisa berbuat di BKIM. Jadi tidak perlu takut bagi masyarakat kita Mas Bima. Baik. Berarti memang butuh sinergi dari seluruh unsur ya yang ada di BKIM ya Dok Edo ya. Komunikasi dan koordinasi seluruhnya. Artinya pasien yang datang ke BKIM itu adalah pasien BKIM Mas Bima, bukan pasien Dr. Chandra, bukan pasiennya Pak Edo, tidak. Akan tetapi kita semua tahu bersinergi kita untuk keselamatan dia. Itu yang kita camkan Mas Bima. Baik, seluruh orang-orang yang ada di BKIM bertanggung jawab. Bertanggung jawab memberikan pelayanan optimal ya Dr. Edo. Dok, ini kabarnya juga inovasi ini bakal diadopsi di beberapa daerah lain. Karena memang selain berfokus di Kota Padang, ini juga berpotensi dilakukan di rumah sakit lain mungkin. Bisa disampaikan, Dok? Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya kita sudah ada beberapa
ataupun bertemu dengan kepala daerah. Hari Jumat kemarin kita bertemu dengan Pak Wali Kota Solo, dan setelah Pak Wali Kota Solo, Pak Haji Zulfian, melihat dan menyaksikan betul pelaksanaan inovasi ini, beliau berkeinginan untuk mereplikasikan, mengadopsi inovasi ini untuk diterapkan di rumah sakit daerah di Kota Solo. Begitu juga kemarin kita pertemuan dengan Pak Wali Kota Padang Panjang, Pak Fadli Amran, dan setelah mendengar dari apa yang kami sampaikan terkait inovasi ini, insya Allah mereka akan terapkan di rumah sakit umum daerah Kota Padang Panjang. Dan ada 3 daerah lagi yang insya Allah untuk mereka aplikasikan karena ini sangat-sangat membantu sekali, karena di dalam pemikiran masyarakat dalam berobat, apalagi ke rumah sakit pemerintah ini dapat layanan yang lama, ini semuanya itu yang harus kita mindset paradigma itu yang memang harus. Apa beda rumah sakit kita dengan rumah sakit di Malaysia? Kenapa masyarakat banyak berobat ke situ? Itu tidak lebih daripada soft skill. Soft skill itu adalah cara melayani dengan memberikan pelayanan terbaik. Perhatian yang lebih yang kita berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun punya kepercayaan, punya animo terhadap persoalan-persoalan kesehatan. Sehingga mereka mencari tempat pelayanan ataupun fasilitas kesehatan itu betul-betul yang memang hatinya sudah berada di tempat, contohnya di BKIM. Gitu. Baik, jadi tadi di Solok juga ya, dokter? Di Kota Solok, juga di Kabupaten Solok, kemudian di Tanah Datar, kemudian di Padang Panjang, dan di Kota Sawalunto. Insya Allah ini juga akan ikut lomba, mohon doa dari seluruh pemirsa, mudah-mudahan BKIM bisa menjadi semacam pilot project dalam layanan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, jadi BKIM memang berupaya selain ini menjadi inovasi yang dihadirkan BKIM, tapi juga memotivasi bagaimana pelayanan optimal itu bisa diterapkan di tempat layanan pengobatan di mana saja. Seperti itu ya. Kemudian ini juga sekarang bentuk komitmen dari BKIM sendiri. Dari balai sekarang berencana bertransformasi menjadi rumah sakit. Seperti apa upaya kita, dokter? Alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya dari tahun 2021-2022 kita sudah mencoba untuk melengkapi seluruh persyaratan yang menjadi kewajiban kita untuk bisa merubah diri, bertransformasi dari balai menjadi rumah sakit mata. Dan satu langkah lagi, BKIM mudah-mudahan di pertengahan tahun 2023 ini, mudah-mudahan kalau target kita di sekitar bulan Agustus. Kebetulan juga kita sampaikan kepada pemirsa, kepada masyarakat, pada saat bulan Agustus dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kita masuk dalam bagian rangkaian kegiatan bakti sosial operasi katarak bagi masyarakat di 5 kabupaten kota untuk dilaksanakan di BKIM. Jadi ini pelayanan kesehatan ataupun pelaksanaan operasi katarak ini bersifat gratis kepada pasien yang dianggap kurang mampu. Jadi mudah-mudahan nantinya masyarakat yang ada di Kota Padang, kemudian di 5 kabupaten kota, Kota Solok, Kabupaten Solok, kemudian Kota dan Kabupaten Padang Pariaman, nantinya karena kita setiap tahun itu Mas Bima kita melaksanakan kegiatan screening dan penjaringan pasien. Jadi petugas kita turun ke puskesmas-puskesmas di 13 kabupaten kota. Jadi itu ada catatan bagi pasien yang sudah ataupun yang katarak itu sudah ada catatannya. Jadi penjaringan itu yang nanti akan kita ikutkan di dalam kegiatan operasi katarak di bulan Agustus di BKIM kerjasama dengan Yayasan HBT, Himpunan Bersatu Teguh, yang siang tadi kita melaksanakan rapat juga di BKIM. Mudah-mudahan target 150 orang pasien yang kita laksanakan 1 hari penuh bisa terlaksana di BKIM Sumatera Barat. Ini bagian rasa syukur juga, kemudian bagian rasa tanggung jawab moral kita juga, kemudian mendukung yang terpenting sekali, mendukung program unggulan Bapak Gubernur Wakil Gubernur di bidang kesehatan terkait pelayanan publik. Jangan sampai menyia-nyiakan hak daripada pasien. Baik. Dok, ini juga inovasi masuk surga. Menjadi salah satu inovasi yang memang memberikan pelayanan, kemudahan juga bagi masyarakat.
Tapi yang menjadi PR tentu bagi BKIM sendiri bahwa bagaimana menjaga agar layanan ini bisa terus optimal. Tidak hanya mungkin di tahun ini, tapi bisa berkelanjutan tahun demi tahun. Sehingga manfaatnya bisa terasa oleh masyarakat. Upaya apa yang akan dilakukan untuk memaintain, menjaga melalui pelayanan ini, Dok? Upaya yang kita lakukan agar program, kegiatan, dan inovasi ini berjalan berkesinambungan adalah membekali baik itu SDM, baik itu sarana prasarana, baik itu kelengkapan bagi kita untuk bisa melaksanakan dan melayani pasien-pasien ini, Mas Bima. Kemudian kita juga apalagi kalau dalam konteks sudah menjadi rumah sakit, ini mungkin akan kita kembangkan lagi inovasi apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangankan untuk meneruskan, malah kita akan menambah inovasi-inovasi lain lagi yang bisa untuk menunjang pelayanan dan memaksimalkan kepada masyarakat sendiri untuk berobat di BKIM. Baik. Oke, saya ke Dr. Chandra kembali, Dok. Ini kembali terkait bahwa penting kesadaran untuk menjaga kesehatan mata kita ya, Dok. Tadi sudah dokter singgung terkait katarak yang berpotensi untuk menyebabkan kebutaan. Tidak hanya mungkin oleh orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang-orang lanjut usia, tapi bisa berpotensi bagi anak muda, Dok, untuk katarak ini. Mungkin kesadaran anak muda sekarang mulai lengah terhadap kesehatan matanya. Ini bagaimana untuk peningkatan kesadaran anak-anak muda nih, Dok, khususnya? Kasus katarak itu, Mas Bima, itu sebenarnya bisa ditemukan begitu anak baru lahir. Itu yang kita kenal dengan katarak kongenital. Jadi dengan arti kata, di dalam rahim ibunya, dia sudah menderita katarak, Mas Bima. Nah, itu biasanya terjadi kalau kita lihat teorinya, itu biasanya semasa ibunya hamil itu, ada terjadi infeksi biasanya di tubuh ibu, dan kemudian infeksinya itu menular ke anak, dan kemudian barangkali inilah salah satunya bisa menimbulkan katarak. Jadi itulah yang kita kenal dengan katarak kongenital. Kemudian berlanjut usia sampai usia remaja, itu yang kita katakan dengan juvenile katarak. Katarak di saat remaja bisa jadi. Mungkin dia bawa dari lahir atau sudah terjadi di saat remaja. Nah, kemudian berlanjut terus usianya, baru kita katakan dengan katarak yang berhubungan dengan umur. Senil katarak. Katarak yang berhubungan dengan umur. Dan lalu katarak yang berhubungan dengan umur, kita melihat bahwa di literatur juga disampaikan pada umur 50 tahun itu sudah boleh dikatakan katarak yang terjadi itu adalah katarak senilis. Sampai umurnya nanti 60, 70, sampai 80, 90. Nah, angka harapan hidup kita kan sekarang kalau laki-laki itu, Mas Bima, itu kira-kira 68 tahun. Tapi kalau perempuan katanya sudah 70 tahun angka harapan hidup. Itu bagaimanapun terjadi proses sklerosis di lensa matanya, itu akan terjadi katarak. Jadi yang kita katakan dengan katarak itu adalah terjadi kekeruhan pada lensa mata. Apapun penyebab kekeruhannya itu, jadi kekeruhan itu terjadi, itulah yang kita katakan dengan katarak. Namun ada beberapa keadaan yang bisa menimbulkan katarak juga. Pertama bisa karena infeksi mata sendiri, namanya katarak yang disebabkan karena infeksi, namanya ada uveitis istilahnya. Uveitis itu radang di dalam bola mata, jadi bisa menimbulkan katarak. Dan kemudian ada lagi katarak yang disebabkan karena penyakit-penyakit sistemik, misalnya diabetes, Mas. Nah, misalnya diabetes, itu sangat memudahkan seseorang menderita katarak. Biasanya diabetesnya sudah lebih dari 5-10 tahun, kecenderungan untuk menjadi katarak di lensa matanya ada. Nah, kita melihat bahwa di literatur juga, katarak yang disebabkan karena diabetes itu kekeruhannya di belakang kulit katarak, di belakang lensa itu. Namanya katarak subkapsularis posterior namanya, bahasa bahasa akademiknya ya. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, dan kemudian ini barangkali kalau kita lihat penyebab katarak, penyebab katarak itu adalah multiple faktor, bukan hanya satu. Jadi ada yang menyampaikan bahwa
keseringan terpapar dengan sinar ultraviolet. Ya. Saya mohon maaf barangkali karena di literatur ada orang yang petani lebih banyak menderita katarak bila dibandingkan dengan orang barangkali yang bukan petani. Orang nelayan banyak menderita katarak. Memang ada hubungannya dengan sinar ultraviolet yang memang mereka konsumsi setiap hari. Tapi barangkali pesannya janganlah takut bertani dan janganlah takut pergi ke laut sebagai nelayan. Takut katarak, bukan itu maksud kita. Akan tetapi diteliti orang barangkali salah satu penyebab katarak itu bisa karena sinar ultraviolet. Kemudian pola konsumsi, gizi dalam kehidupan sehari-hari. Seimbangkan gizi, Mas Bima. Artinya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada sayurannya, ada ikannya, ada dagingnya, dan semua itu terjadi suatu keseimbangan. Dan barangkali itu salah satu yang bisa mencegah ya terjadinya katarak. Nah, barangkali itu, Mas. Baik, Dok, untuk katarak yang dialami oleh seseorang katarak diabetes ini yang berada di belakang lensa mata. Apakah memang kornea mata ini apakah memang bisa disembuhkan atau seperti apa, Dok? Nah, katarak yang disebabkan karena diabetes pada intinya selalu tindakannya operasi. Nah, ada salah satu langkah di dalam teknik operasi itu memisahkan antara kapsul belakang lensa dengan kortek lensa. Itu kita lakukan dengan jalan menyuntikkan cairan ke dalam. Otomatis dia nanti terpisah, Mas Bima. Jadi sewaktu kita menginjeksikan cairan itu, subkapsuler katarak itu terpisah dengan kapsul. Jadi operasi katarak yang kita lakukan sekarang itu kapsul belakang itu tidak boleh hilang. Harus ada di situ karena dia merupakan tahanan yang nanti lensa intraokuler akan kita masukkan ke dalam. Jadi begitu dia terpisah, itulah nantinya akan kita keluarkan dengan hati-hati sehingga kekeruhan pada lensanya itu sudah tidak ada lagi. Melihat dia dengan baik, Mas Bima. Memang bisa berpotensi disembuhkan ya, Dok? Bisa disembuhkan sama dengan katarak yang lain, Mas Bima. Kita berharap memang kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan mata ya, Dok. Upaya preventif itu yang diperlukan sebelum mungkin lebih parah lagi untuk ada barangkali pendapat kita ya, mata bukanlah segalanya. Tapi tanpa mata atau fungsi mata yang agak kurang akan mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu, Pak. Betul. Mata bukan segalanya, Pak. Tidak punya mata orang masih bisa hafal Al-Quran, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa memelihara kesehatan mata kita dari awal? Mata bukan segalanya, tapi menunjang ya, Dok, ya, untuk aktivitas sehari-hari. Baik, saya ke Dokter Edo kembali, Dok. Ini menarik terkait memang dokter tadi bilang selain memang kita berikan pelayanan mulai dari awal, kemudian juga pelaksanaan operasi, bahkan pasca operasi pun kita masih memberikan pelayanan. Bentuknya tadi secara digital kita sediakan grup WhatsApp khusus ya, Dok, untuk bagaimana mereka bisa terus berkonsultasi. Keep in touch dengan BKIM gitu ya, Dok. Ini seperti apa? Bisa diceritakan mungkin respon si pasien melalui grup ini, kemudian juga konsultasi apa yang kita berikan melalui grup ini, Dok? Jadi terkait dengan apa yang kita buat di dalam inovasi masuk surga itu adalah bagaimana bisa kita memanage pasien ini dengan baik. Bukan hanya sebelum, pada saat, dan sesudah operasi, tapi bagaimana pasien ini bisa kita kawal, bisa kita pantau terus. Maintenance yang dilakukan tadi salah satunya dengan menghidupkan grup WA penerima manfaat masuk surga. Sehingga disitulah wadah, ruang untuk pasien untuk menanyakan lebih lanjut kalau sekiranya ada persoalan-persoalan terkait dengan operasi kah, atau mereka menanyakan untuk keluarga mereka yang lainnya. Dok bisa menanyakan ini, dan itu sangat direspon cukup bagus oleh pasien, oleh masyarakat yang hadir di dalam grup yang kita bentuk tadi. Selain mungkin si pasien, siapa lagi yang bergabung di dalam grup ini, Dokter Edo? Yang jelas Pak Dokter Chandra, Dokter Zuhri, dokter-dokter yang ada di BKIM, kemudian juga dari unsur manajemen juga kita masukkan, dan pengelola inovasi. Karena bagaimanapun ini bukan temporer, bukan sementara, tetapi adalah permanen untuk selanjutnya. Sehingga nantinya ketika keluarga dari pasien yang sudah berobat ke BKIM mau untuk berobat, mau untuk memeriksakan matanya, mereka tinggal berkabar
bertanya di ruang dialog yang kita namakan dengan grup penerima manfaat masuk surga. Oke. Jadi kita nggak hanya setelah operasi kita lepas enggak, saja, tetap kita kawal. Kita kawal. Kita kawal. Artinya kalau ada apa-apa atau keluarganya yang lain, inilah bentuk bagaimana kita bisa memberikan perhatian yang lebih dengan masuk surga itu. Baik. Kemudahan kita berikan, kenyamanan kita berikan, kemudian efisiensi waktu juga kita berikan, sehingga betul-betul mendapat tempat di hati masyarakat apa itu masuk surga. Oke, baik. Terakhir Dr. Edo, ini harapan ke depan dari BKIM Sumatera Barat sendiri seperti apa dengan adanya inovasi masuk surga ini? Harapan bagi kami sendiri sebagai manajemen ataupun pimpinan di BKIM, kita berharap yang pertama masyarakat bisa menggunakan fasilitas daripada masuk surga. Sehingga dengan menggunakan fasilitas masuk surga, yakinlah masyarakat akan kita layani dengan sebaik-baiknya. Dan akan timbul kepercayaan publik, kepercayaan pasien kepada BKIM. Sehingga sinergisitas mulai dari menjemput, mengantar pulang, kemudian kita kawal lagi setelah operasi selesai, betul-betul ini menjadi nilai poin, menjadi nilai tambah bagi pasien sendiri. Harapan kita kepada masyarakat khususnya Kota Padang, sekiranya ada bermasalah dengan persoalan mata, bisa langsung berobat ke BKIM, baik itu dengan fasilitas BPJS maupun dengan fasilitas umum setiap hari. Dan bukan hanya mata saja, kita juga ada layanan-layanan lain indera lainnya seperti poli THT dan poli gigi. Juga sentra layanan vaksin dan booster masih kita lakukan di BKIM di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Informasi dari BKIM. Singkat Dok, harapan kita ke depan melalui fasilitas yang kita hadirkan. Saya berharap masyarakat Sumatera Barat, khususnya masyarakat Padang juga, manfaatkanlah fasilitas kesehatan BKIM Sumatera Barat. Manakala di saat ini terjadi kelainan pada mata. Pelayanan di poliklinik dengan segala kemampuan akan kita curahkan untuk pasiennya. Dan kemudian keberhasilan perbaikan tajam penglihatan pasca operasi tidak luput dari pemeliharaan setelah operasi. Bahwa yang kita lakukan selama ini di BKIM, begitu pasien itu besok harinya kontrol ke BKIM, kemudian kita lihat kondisinya, kita berikan obat dan kita berikan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Kan sering bertanya, apa pantangannya di dokter? Selalu kita berikan motivasi-motivasi, apa yang tidak boleh, apa yang dibolehkan, kan gitu ya. Bahkan untuk meneteskan obat Mas Bima, diberikan contoh bagi petugas kita, bagi karyawan kita. Begini cara memakai obat, setelah obatnya diteteskan ini ditutup kembali ya Pak. Dan kemudian sampai cangkang bola mata kita pakaikan kira-kira 4 hari, itu dibersihkan setiap hari. Jadi barangkali yang ingin saya sampaikan adalah, jangan sungkan-sungkan berobat ke BKIM, manakala terjadi kelainan pada mata masyarakat kita, khususnya Padang. Insya Allah bekerja sama kita sambil bermohon kepada Allah, bagus penglihatan masyarakat kita kembali. Baik, itu harapan kita ya, Dok. Mudah-mudahan ini menjadi terus kita BKIM berkomitmen untuk bahwa pelayanan bisa diberikan secara optimal dan melalui inovasi masuk surga ini bisa terus memberikan dampak terutama bagi kesehatan mata khususnya yang ada di Sumatera Barat. Kalau ingin mata sehat dan masuk surga, datanglah ke BKIM Sumatera Barat. Baik, pemirsa, itu tadi dialog kita bersama dua narasumber kita. Terima kasih banyak Dr. Edo, Dr. Chandra telah bergabung di studio TVRI Sumatera Barat. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk Anda telah menyaksikan dialog sumber bicara kali ini. Kita akan ketemu di dialog berikutnya. Saya Memar Satya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.